AC Milan, rasanya kita semua mulai bosan membahas polemik yang terjadi di klub satu ini. Juara Supercoppa baru saja tumbang melawan Bolonya di final Coppa Italia. Kekalahan tersebut praktis semakin mempertegas musim 2024-2025 yang berjalan menyedihkan. Isu tidak sedap sudah berembus dari kemarin lalu. Namun, kegagalan Milan di Coppa Italia kabarnya membuat bos besar mereka marah besar. Cacian dari para legenda akhirnya didengar. Ada laporan yang mengatakan kalau Milan bertekad melakukan revolusi di akhir musim ini. Starting Eleven Moment kali ini membahas kehancuran Milan yang terlalu sombong dan rencana mereka melakukan revolusi. Check this out. Terakhir kali memenangkan Serie A pada musim 2010-2011. Siapa sangka Milan bangkit di musim 2021-2022. Rossoneri mencatatkan 26 kemenangan dan hanya kalah 4 kali sepanjang musim. Skuad yang kala itu dibesut Stefano Pioli sukses merengkuh Scudetto untuk kali pertama dalam 11 musim. Sayangnya, ketika semua orang mengira Milan telah bangkit, takdir berkata lain. Tim asal kota mode mendadak kehilangan tajinya di musim 2022-2023. Performa inkonsisten sempat membuat Milan tercacar keluar dari zona Eropa. Meski akhirnya finish di urutan keempat, urutan terakhir di zona Liga Champions, tak ada yang menampik kalau musim tersebut adalah musim terburuk Milan setelah Scudetto. Performa lebih baik ditunjukkan Milan di musim 2023-2024. Secara permainan, Milan cukup konsisten di musim ini. Mereka meraup 22 kemenangan dengan hanya menelan 7 kekalahan sepanjang musim. Sayangnya, prestasi Milan tidak cukup baik untuk menaklukkan Inter dalam persaingan merebut Scudetto di musim tersebut. Performa di atas lapangan boleh membaik, tapi intrik yang terjadi di dalam klub mulai tampak di musim 2023-2024 ini. Sang juara musim 2021-2022 sebetulnya hancur dari dalam. Pemecatan Pioli di akhir musim menjadi pertanda awal keruntuhan klub. Banyak laporan menilai Milan memecat Pioli karena gagal merengkuh Scudetto, serta tidak bisa berbuat banyak di dua laga derby melawan Inter. Jika ditelisik lebih lanjut, era kemunduran AC Milan sebetulnya terjadi ketika proses takeover selesai. Pasca juara, Milan beralih kepemilikan dari Elliott Management menuju Redbird Capital. Dari sinilah semuanya bermula. Redbird mengambil sejumlah langkah kontroversial yang menurut banyak pihak menjadi penyebab hancurnya AC Milan. Pemecatan Pioli bukan satu-satunya keputusan aneh yang dilakukan Redbird. Semua fans Milan pasti tahu kalau perusahaan yang dipimpin Gary Cardinal mengambil langkah blunder dengan memecat Paolo Maldini. Inilah momen kunci yang pada akhirnya membuat kebijakan transfer di Milan semakin aneh. Maldini disebut berpisah dengan Milan karena adanya perbedaan prinsip dengan Redbird. Mantan bek Milan itu merasa pembelian pemain harus dilakukan berdasarkan masukan pelatih serta kebutuhan klub. Sementara Redbird menggunakan pendekatan yang lebih berbasis data, memungkinkan mereka mendapatkan pemain-pemain potensial dengan harga yang relatif murah. Singkat cerita, Maldini memilih pergi dan kebijakan-kebijakan transfer di Milan menjadi semakin aneh. Bahkan, Stefano Pioli sendiri sempat kebingungan melihat arah transfer klub karena pemain-pemain yang datang banyak yang tidak sesuai kebutuhannya. Kebijakan Milan menjadi semakin aneh memasuki musim 2024-2025. Ketika banyak nama pelatih elit menganggur, Milan menjatuhkan pilihannya pada Paulo Fonseca. Sosok yang bisa dibilang mediocre berkaca dari pengalamannya menangani klub Serie A. Milanista jelas kecewa. Banyak dari mereka bahkan langsung meminta Fonseca hengkang di hari pertama.
Keanehan tidak berhenti sampai di situ. Meski menyebut Fonseca adalah orang terbaik untuk menangani Milan, manajemen tiba-tiba memecat sang pelatih di pertengahan musim. Gantinya, Milan menunjuk Sergio Conceição. Walau sempat dinilai akan menyelesaikan masalah, nyatanya kedatangan Conceição tidak mengubah apapun di Milan. Milan saat ini tercacar di urutan ke-8 klasemen sementara Serie A. Mereka juga baru saja kehilangan gelar Coppa Italia setelah kekalahan menyakitkan melawan Bolonya. Kondisi memprihatinkan seperti ini tentu menuai reaksi dari para legenda mereka. Banyak di antara mereka yang bahkan berani mengkritik tajam mantan klubnya tersebut. Zvonimir Boban, pria yang pernah memperkuat Milan pada periode 1991 sampai 2001, terang-terangan mengatakan bahwa Presiden Milan, Paolo Scaroni, tidak tahu sepak bola. Scaroni menurutnya tidak pantas menjadi Presiden Milan. Orang yang seharusnya tidak berada di dunia sepak bola, dia tidak tahu apa-apa tentang sepak bola, kata Boban ketika ditanya perihal Scaroni dalam kanal YouTube Milan Hello. Antonio Cassano sementara itu memberikan reaksi yang lebih keras. Mantan striker Milan itu berpendapat bahwa masalah Milan hari ini lebih serius dari perkiraan semua orang. Menurutnya Milan berada di bawah kekuasaan owner yang salah, karena manajemen Milan sama sekali tak tahu sepak bola. Masalah Milan sangat serius, mereka harusnya mengemasi barang-barang mereka dan pergi dari Milan. Mereka harus pergi karena Milan bukan untuk main-main. Milan adalah klub yang serius. Mereka mengubah Milan menjadi klub papan tengah. Milan, kata Cassano kepada Viva El Football. Menteri Transportasi Italia Matteo Salvini juga ikut mengomentari Milan. Salvini bilang kalau Milan sudah kehilangan identitasnya di tangan kardinal. Saya melihat lebih banyak perhatian pada merchandise, bukan pada keringat dan kerja keras di lapangan. Ini bukan Milan yang saya kenal, kata sang menteri selepas menyaksikan langsung final Coppa Italia 2024-2025. Ketika banyak omongan tidak sedap mengarah pada Cardinale dan Redbird, pemilik Milan itu kabarnya memang sedang tidak puas. Kekalahan melawan Bolonya di final Coppa Italia semakin menambah ketidakpuasan Cardinal. Untuk itu, sebuah laporan dari Gazzetta dello Sport dan Football Italia mengatakan akan ada perubahan. Laporan tersebut mengungkapkan CEO Milan Giorgio Forlani kini diberi tugas mencari direktur olahraga baru. Sang direktur olahraga tentunya akan mendapat tugas mengurus segala keperluan klub, termasuk salah satunya memberi peran spesifik untuk Zlatan Ibrahimovic. Sempat tersiar kabar bahwa ada keretakan hubungan antara Ibra dengan jajaran dewan. Terlepas dari itu, semua orang selama ini masih dibuat bingung dengan peran mantan striker Swedia itu. Meski secara resmi Ibra menjabat sebagai konsultan Redbird, banyak yang menilai perannya di Milan terlalu luas. Nah, direktur olahraga baru ini nantinya akan menetapkan satu peran spesifik untuk Ibra, supaya tidak ada lagi kekuasaan yang terlalu luas. Sejauh ini ada nama Iglitare dan Fabio Paratici yang masuk sebagai kandidat. Tapi Milan tampaknya lebih condong kepada Tare ketimbang Paratici. Di sisi lain, Milan juga sedang mencari pelatih baru untuk musim 2025-2026. Sergio Conceição yang saat ini menjabat dipastikan akan hengkang. Kandidat pelatih baru Milan kini termasuk Max Allegri, Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini, sampai Maurizio Sarri. Gelombang protes sudah terjadi di sana-sini. Hujatan dan kritikan kini dialamatkan pada Gary Cardinal dan jajarannya yang dinilai gagal mengelola Milan. Menurut kalian sendiri gimana? Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian punya wewenang mengubah Milan? Tulis di kolom komentar ya. Like dan share video ini kalau kalian suka pembahasannya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.